Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga dari praktikum PAW ini, kita akan membahas tentang objek relational modeling yang ada di sebuah website dengan konsep efisien. Jadi apa aja yang nantinya kita akan pelajarin di pertemuan ketiga, yakni untuk bagaimana caranya kita membuat CRUD fungsi dari sebuah data. Jadi nantinya kita akan membuat fungsi untuk membaca data, yang artinya itu membaca semua data yang ada di database, lalu menambahkan data, menghapus data, dan juga mengupdate data. Jadi itu semua yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Untuk langkah yang pertama, kita langsung menuju ke dokumentasi dari Laravel itu sendiri. Jadi untuk websitenya laravel.com. Lalu kita menuju ke documentation. Nah, jadi di sini saya merekomendasikan untuk memakai versi yang tidak terbaru. Kenapa? Karena pengalaman saya buat Laravel 11 ini kan termasuk baru. Jadi saya rasa kemarin-kemarin masih banyak yang mengeluhkan terkait adanya bug. Jadi untuk mengurangi waktu kesalahan akibat yang tidak kalian inginkan, saya merekomendasikan buat versi 9. Untuk kebutuhan versi 9 ini, kita menggunakan PHP dengan versi berikut. Saya cek. Ini PHP dengan 8.1.6, lalu ada komposernya juga. eh, nah, versinya seperti ini, 2.5.4. Jadi, untuk di video pertemuan kali ini, saya menggunakan dari Laravel versi 9. Untuk PHP-nya versi 8.1.6, lalu ada komposer versi 2.5.4. Jadi seperti itu. Untuk langkah pertama, kita dulu project Laravelnya ya. Jadi kita di installation, bagian installation, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita menemukan eh, komen buat membuat project baru. Jadi seperti ini. Coba pastikan directory filenya sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Jadi seperti ini saya akan membuat di folder bernama Lab Pemrograman Web ini. Saya kopas, buat ini kita kopas. Ini juga perhatikan ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan file yang kalian buat itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kita bisa ubah nama filenya. Saya coba ke misalnya seperti ini. Jika CMD kalian atau terminal kalian sudah memunculkan seperti ini, kita tunggu, kita jangan apa-apakan. Jadi ini mungkin sesuai koneksi ataupun laptop kalian ya. Jadi ada yang cepat, ada yang juga lambat. Jadi seperti itu. Kita tunggu saja. Jadi kita udah menyelesaikan buat install project Laravelnya sesuai yang saya arahkan tadi. Kita tunggu sampai ada notifikasi atau informasi seperti ini ya. Jadi jika seperti ini, Laravel kita sudah dibuat. Langsung kita buka kode editor kita. Nah, jadi seperti ini ya. Sebentar. Oh, tentang ini. Jadi, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman kita sudah membuat project dari Laravelnya sendiri. Kita udah installnya. Untuk hal yang pertama kita paling cek itu, oh ya kita nyalakan Laravel kita dulu ya.
buat ngeakses database-nya. Nah, kita untuk yang pertama kali pakai Laragon, jangan lupa nginstal MySQL-nya dulu ya, teman-teman. Sebentar, responding. Nah, buat nginstal apa MySQL-nya, kita ke klik kanan, lalu ke Tools, Quick Add. Nah, ini kalian install dulu. Nanti kalian klik dan juga otomatis akan install ya, teman-teman. Jadi untuk pertama kalinya kita ngakses database-nya, kita start all tadi, langsung ke klik database, kita tunggu. Nah ini, jadi untuk yang pertama kalinya kalian nanti membuka Laragon, langsung klik database, itu kalian akan mengisi formnya ya teman-teman, form buat login. Itu form buat loginnya kalian ketik aja di bagian username-nya itu kalian klik root, ROOT. Jadi seperti ini. Nyenvi. Nah, ini username-nya. Username-nya kalian ketik yang root dan yang passwordnya kalian kosongi. Nanti akan otomatis membuka PHP kalian. Jadi seperti itu. Untuk yang pertama kalinya kita perhatikan dari project ini yaitu database-nya. Ini kan ada database bawaan dari Laravel nih. Nah, ini kalian sesuaikan juga nantinya. Sesuaikan tentang kebutuhannya, terus disesuaikan juga dengan soal-soalnya ya. Ini seperti contoh aja, ini kayak saya buat database. Nah, ini saya buat contohnya PAW ketiga. Ini seperti ini. Ya. Nah, otomatis kan akan ada. Nah, ini otomatis ketika kalian membuat database untuk tabelnya kan disuruh mengisi ini. Ini kalian akan membuat ngisi 4, 5, atau semacamnya. Itu terserah kalian dan sesuaikan dengan soal. Tapi, kalau boleh saya merekomendasikan, saya membuat biasanya di terminalnya sini atau di projectnya langsung ya teman-teman. Kalian ketik aja PHP Artisan Make Model. Bisa kalian contoh dokumentasinya di sini ya. Migration. Model. Database. Oh, nggak salah di sini nih. Migration. Di database migration, kita scroll ke bawah. Nah ini buat dari tabelnya nanti ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita akan langsung membuat seperti ini, make model, sesuaikan. Di sini saya akan buat contoh pakai nama mahasiswa ya. Mahasiswa. Langsung kalian ketikkan negatif atau strip itu MC. Jadi ini nantinya akan otomatis membuatkan kalian tidak hanya model, tapi langsung otomatis membuatkan kalian controller dan juga tabelnya. Jadi seperti itu. Kita coba enter.
Nah, jadi ini seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu eh, projectnya membuat make model dan juga migration database-nya atau tabelnya. Ini kita coba apa ini? Siswa. Oke, kita samakan seperti ini. Pastikan sama ya untuk namanya database yang udah dibuat di PHP dan juga ubah di sini. Nah, ini juga otomatis sudah selesai membuatkan dari model migration dan juga controllernya itu teman-teman. Ini otomatis akan dibuatkan karena kita sudah mengetik strip MC ini tadi ya. Ini kita bisa lihat buat modelnya kita ke app lalu ke model di seperti ini. Eh, Lalu buat controllernya kita ke app HTTP controller. Nah ini mahasiswa controller. Lalu untuk database-nya, tabelnya kita ke database migration. Nah ini mahasiswa stabil. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kan kita mengubah dari database bawaannya project kita yaitu Laravel. Kita akan otomatis mengubah atau berpindah ke database yang telah kita buat. Jadi di sini saya membuat nama PAW ketiga. Ini saya sesuaikan. Nah, untuk bagaimana caranya kita berpindah atau datanya nanti tersimpan ke PAW ketiga, itu kita ketikkan PHP artisan migrate. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Atau migrasi artinya ya. Kita coba enter. Nah, ini kalau semisal seperti ini down semua, nah ini otomatis akan sudah berpindah ya direktorinya. Kita ke refresh dulu coba. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah buatkan mahasiswa. Nah, ini kenapa memang kosong karena kita belum inisialisasinya di sini, teman-teman. Nah, ini nantinya kita akan mengisi semua apa yang kita butuhkan, semisal nama, lalu ada NPI. Kita coba ya. Ini kita misalnya nama. Ini nama ledger NPI, lalu ada praktikum integer. Nama kita coba ubah sesi. Jadi seperti ini. Nah, ini kan kita sudah menambahkan beberapa kolom ya dari tabel yang telah kita buat. Ini semisalnya saya buatkan 4 kolom. Ini ada nama, NPI, praktikum, dan sesi. Nanti kita sesuaikan aja yang ada di soal. Ini saya buatkan contoh 4 kolom. Nah, ini sebenarnya bisa kita hapus, namun saya sendiri tidak merekomendasikan timestampnya. Ini juga nantinya kita kebutuhan buat mungkin waktu kita ngecek ada konflik atau semacam itu di database kita bisa lihat di timestamp keberapa kita membuat misalnya kolom integer, lalu ada kolom integer buat NPI, lalu ada kolom string buat nama. Jadi kita bisa lihat timestampnya seperti itu ya teman-teman. Untuk menampilkan ini semua di database kita, ini kan kosong. Nah, kita bisa mengetik PHP artisan migrate refresh. Jadi untuk refresh. Nah, jadi untuk mengubah atau
ada apapun ya, kalian ketika menghapus ini, menambahkan ini atau mengubah ini pun itu untuk kedua kalinya, untuk yang kedua kan kita sudah membuat migrate pertama kali ya. Yang tadi awal untuk membuat atau untuk memindahkan memindahkan data yang ada di database otomatisnya Laravel ke database yang telah kita buat, itu kan kita menggunakan migrate. Nah, ini kalau misalnya kalian migrate doang, itu nggak akan bisa. Tuh, nothing to migrate. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya keempat kolom ini bisa tampil ke database kita? Itu kita menggunakan command seperti ini. Migrate refresh. Nah, enter. Nah, oh, ini ada apa ini? Oh, ini ada tipe. Nah, ini culture. Kita pilih PHP Artisan Migrate Refresh. Nah, done. Jadi semua yang ada di sini itu akan otomatis tampil di bagian tabel mahasiswa di database PAW ketiga. Kita coba refresh ya. Nah, ini sesuai. Ada ID, nama, NBI, praktikum, dan sesi. Nah, yang timestamp tadi itu dia akan membuat kolom ini, created at dan updated at. Seperti itu. Nah, jadi untuk penjelasan terkait gimana caranya migrasi dari database lalu mengisi kolom tabel untuk database kita, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagaimana caranya kita membuat kolom di database lalu memigrasi dari database bawaan Laravel ke database buatan sendiri kita. Langkah untuk selanjutnya yaitu kita menginisialisasi modelnya. Buat modelnya, kalian bisa cek di bagian folder app, lalu kalian scroll ada model. Nah, ini ada model yang telah kita buat. Jadi di sini kita akan menambahkan beberapa baris kode, yakni seperti ini, protect that dolar tabel sama dengan nama tabel kita. Jadi nama tabel kita mahasiswa. Jangan lupa ini titik lupa. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini digunakan untuk memproteksi isi dari tabel yang ada di database kita, yaitu menginisialisasi di modelnya. Lalu langkah selanjutnya, kita bisa mulai bermain di controller buat mainin CRUD-nya, tapi kita jangan lupa di bagian template-nya tadi yang nah ini sudah disiapkan ada indeks buat tampilan baca data, udah untuk form add data, lalu ada edit data ya teman-teman. Ini jangan lupa kalian copy, kalian taruh ke direktori kalian. Ini resource ke views. Pasti jadi seperti ini. Nah, untuk melihatnya kita buat ke resource. Nah, ini masih HTML ya teman-teman. Ini jangan lupa kita ubah ke blade. Rename blade. Di rename edit. Nah, jadi seperti ini ya. Welcome.
Saya buat kodenya biar tidak putih polos, karena formatnya ini di sini blank ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita sudah coba eh, kopas dari template yang sudah disediakan, yakni buat tampilan indeks, lalu ada di blade, ada di add blade. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian copy paste dari template untuk dashboardnya yang ada di folder itu ya. Nah, sekarang kita coba jalankan website atau dashboard yang telah kita buat. Kita coba apakah berfungsi dari templatenya sendiri. Kita coba ke controller. Sini kita buat function untuk menampilkan dashboardnya ya. Kita buat public function admin index. Ini returnnya kita view aja. View the index. Ini seperti ini ya. Kita coba copy paste langsung. Wis. Ini admin eh, Nah, ini kita coba udah membuat controller buat nampilinnya. Kita ke rootnya ke routes web.php. Nah ini saya buat langsung ada admin index. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian kalau mau membuat root, kita coba. Ini ada jalan cepatnya. Jadi kalian udah nggak perlu lagi use seperti ini ya, use app, lalu ada eh, controller. Nah, seperti ini. Jadi kalian nggak perlu, tapi kalian langsung di sini ya kita ketikkan root get ini misalnya admin index. Nah, di sini. Jadi di sini kalian ketikkan controller kalian, mahasiswa controller ya, langsung. Nah, ini otomatis akan mengisi. Jadi misalnya nanti kalian kontrolernya lebih dari satu, jadi kalian nggak perlu nulis ini sebanyak itu ya. Jadi kalian bisa mengetikkan seperti ini langsung. Oh ada, ini fungsi kelasnya admin index. Nah, buat ini kalian sesuaikan dengan yang kalian buat di controller. Admin index, admin add, admin edit. Jadi seperti itu. Oh, buatnya, nah, ini kalian buat sebanyak 3 ya. Admin add. Ini kita coba admin edit. Kita sudah, juga kita save dan lain-lainnya sudah. Kita save semua. Nah, di sini, nah untuk menjalankannya, kita ketikkan komen php artisan ser. Kita tunggu. Nah, jadi ketika sudah running servernya, ini kalian bisa kopas linknya ini atau kalian kontrol, tahan, dan klik. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini untuk Laravelnya. Ini, kasih admin index.
Oh, jadi sorry teman-teman, ini stylingnya belum kita kopas ya. Jadi kalian menuju ke template tadi. Nah ini folder bagian CSS, image.js, dan SCSS ini kalian kopas dan kalian taruh ke folder public directory nanti. Nah ini kalian paste di sini ya. Saya kelupaan, jadi kalian bisa menambahkan ya. Kita cek CSS image dan JS nya udah. Kita matikan servernya dulu, Ctrl C. Ini akan otomatis mati ya teman-teman. Kalau di refresh nggak akan bisa. Jadi kita langsung ini kita matikan servernya lalu kita coba lagi ulang. PHP Artisan Serve. Coba running. Ini Laravel dokumen pertama. Admin index. Nah, jadi seperti ini. Ini database-nya udah bisa. Tinggal nantinya kita akan ngefungsiin aja ya, gimana editnya, gimana hapusnya. Jadi seperti itu ya. Ini coba admin index, terus kita coba add. Nah, ini sudah udah. Nah, ini edit. Jadi udah bisa. Jadi untuk dashboardnya kita sudah bisa. Nah, jadi untuk bagian membaca data atau maksudnya menampilkan dashboardnya yang tadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuatkan fungsi dari CRUD-nya dimulai dari saya membuat fungsi eh, create data dulu ya. Ini create data. Jadi kita sama buat public function eh, add add admin add, add ya, admin add admin. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ngimport library lagi ya dari Laravel. Itu namanya request. Jadi caranya itu kalian tinggal ketik request seperti ini. Nah, ini jika muncul rekomendasi ini, kalian langsung klik aja. Jadi kita tambahkan dollar request. Otomatis di sini akan input. Baik, nah jadi untuk menambahkan data, kita buat variabel dulu ya. Variabel dulu untuk menampung data barunya. Jadi di sini kita pakai variabel dengan dollar. Kita buat variabelnya namanya new data. Terus new kita manggil modelnya mahasiswa. Nah, seperti ini. Titik koma. Nah, lalu nih kita panggil variabelnya new data mana kanan. Nah, kita cek yang kita buat tadi ada apa saja ya. Nama NBI praktikum dan sesi. Nama NBI dan nama dollar request nama. Jadi seperti ini. Kita copy paste saja sebanyak yang kita buat. Nama ada NBI. Lalu nama NBI praktikum. Terus sesi. Nama NBI praktikum dan sesi. Oke.
Jadi ini tidak perlu saya hapus. Nah, ketika sudah membuat variabel baru untuk menyimpan data barunya, jadi langkah selanjutnya kita save ya. Jadi data barunya, yakni new data, kita save. Panah kanan, save. Seperti ini. Lalu, jangan lupa kita return redirect ke admin index atau buat fungsi yang menyimpan tampilan dashboardnya tadi ya. Jadi saya pakai ini kita cek ke rows, kita buat hanya admin index, copy, jangan lupa slash. Nah, jadi buat create data itu fungsinya seperti ini ya alurnya teman-teman. Jadi kalian buat variabel baru untuk menyimpan data baru nantinya dengan cara memanggil model yang telah kita buat. Lalu ketika sudah membuat variabel dan memanggil modelnya, kalian mulai menginisialisasi dari apa aja yang ada di tabel kalian. Dikarenakan saya membuat 4 tabel, 4 kolom maksud saya, 4 kolom yaitu nama, NB, praktikum dan sesi. Jadi saya di sini membuat 4 saja. Disesuaikan saja sama kebutuhannya. Nah, lalu ketika sudah eh, membuat variabel lalu menginisialisasi, jangan lupa kalian save dan returnnya ke halaman tampilan untuk memanggil, untuk membaca datanya. Nah, ketika sudah membuat function untuk menambahkan data, otomatis di sini nantinya akan berubah ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memanggil semua data yang ada di database. Jadi caranya seperti ini. Kalian sama ketikkan request, buat variabel request lagi. Nah, ini kalian buat variabel untuk membaca datanya. Sini saya coba buat all data. Jangan lupa modelnya, mahasiswa. Titik 2 kali, kita panggil all. Jadi seperti ini. Nah, lalu untuk return view-nya, kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Kita buat variabel bernama data, di mana data ini akan disimpan ke variabel yang telah kita buat, all data. Jadi seperti itu. Kita kopas. Jadi seperti ini. Lalu buat create data, sekarang kita coba buat untuk update data. Update data di sini sama, kita buat public function bernama coba edit admin. Misalnya seperti ini. Jangan lupa panggil library request-nya. Ini. Nah, lalu untuk konsep dari sebuah update kan tidak semua data otomatis terupdate ketika kita mengupdate ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan fungsi dari ID. Jadi di sini saya buat increment. Maksudnya itu increment ya ketika kita menambahkan data otomatis, jadi ID-nya itu akan otomatis bertambah sesuai urutan. Jadi misalnya datanya ada 2. Lalu saya ingin menambahkan data baru. Nah, nantinya untuk data yang baru itu dia akan otomatis mendapatkan ID secara berurutan. Jadi dia akan mendapatkan ID angka 3. Jadi seperti itu. Nah, sama untuk update kita menggunakan fungsi dari adanya ID ini. Jadi setiap kita mau mengupdate data, kita hanya mengubah data itu saja. Tidak perlu
mengubah semua data. Jadi seperti itu. Untuk query-nya atau kodenya kita coba buat manggil model dulu mahasiswa. Kita cek where di mana ada ID, kita memanggil request ID seperti ini. Oh salah ini burungnya. Nah, jadi di sini kita mula-mulanya memanggil model dulu, lalu kita cek where di mana ID yang telah kita pilih, dia akan merequest ID yang sudah ada datanya. Jadi misalnya kita mau mengupdate data yang nomor 4, dia akan otomatis memanggil dan mencari di mana sih data 4 itu ada. Jika tidak ada, dia juga otomatis tidak akan muncul. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu sama kita menginisialisasinya, yakni ada nama, request, panggil nama. Nama ini nama kita ubah NBI. Ini kita ubah praktikum. Ini kita ubah juga jadi sesi. Seperti ini. Nah, jadi untuk alur dari update data sendiri, sama seperti yang create, kita buat public function dulu, namanya apa, lalu kita memanggil library buat request. Nah, lalu untuk update-nya kita mula-mula panggil model yang telah kita buat, lalu kita mencari ID, di mana ID tersebut itu sudah ada di database atau belum. Jadi dia ketika memanggil ID, dia akan merequest ID yang sesuai kita pilih. Lalu dia akan mengupdate. Apa saja yang akan diupdate? Baru kita menginisialisasi apa aja data yang sudah kita buat di dalam database. Yakni ada nama, NPI, praktikum, dan sesi. Jadi seperti itu. Lalu jangan lupa kita mereturn tampilannya sama seperti yang di ini, di create, kita copy saja. Jadi seperti ini. Jadi ketika data yang telah kita pilih lalu diupdate, sudah diupdate, dia otomatis akan mereturn tampilan awal dashboardnya. Jadi dia akan melakukan redirect ke halaman admin index. Jadi seperti itu. Untuk read data, create data, dan update selanjutnya kita akan membuat fungsi dari delete data ya teman-teman. Delete data atau hapus. Sama kita buat public function. Namanya delete admin. Seperti ini. Kita buat variabel dulu. Data delete. Data delete lalu manggil model. Ini salah. Nah, sedikit saya jelaskan dulu untuk public function delete admin atau fungsi untuk delete-nya. Ini kita sedikit berbeda dari create dan update data. Jadi di sini kita tidak menggunakan library request, namun kita memanggil variabel atau apa yang akan kita hapus. Jadi di sini data yang saya pilih itu berdasarkan ID-nya. Jadi kita tidak mungkin menghapus data itu hanya nama, lalu hanya praktikum, atau juga hanya NBI. Jadi ketika data tersebut tersimpan, otomatis akan mendapatkan ID.
Nah, ketika kita menghapus itu ID yang telah kita hapus otomatis akan terhapus semua. Jadi kita menggunakan parameternya adalah ID. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk fungsi dari delete sederhana, dia hanya memanggil ID yang telah kita pilih. Jadi seperti itu teman-teman. Admin index. Jadi seperti ini. Dia otomatis akan memanggil atau mengecek ID yang akan kita hapus, itu dia akan otomatis menghapusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk fungsi dari CRUD-nya telah kita buat. Nah, jadi untuk fungsi dari CRUD-nya udah kita buat. Sekarang kita coba implementasi fungsi dari controller yang kita buat ke dalam halaman view-nya ya teman-teman. Jadi untuk halaman view kita ke resource, views, ke index dulu. Nah, jadi di sini eh, untuk halaman index itu halaman awal dari seperti ini ya teman-teman. Jadi halaman awal dari dashboardnya itu bernama halaman index. Nah, jadi di halaman index itu terdapat button buat tambah, edit, lalu ada hapus ya. Nah, jadi untuk memfungsikan tambah, kita coba gunakan ini, kita ubah menjadi slash add admin. Kita coba yang cek di web. Oh ini admin index. Oh sorry. Oh untuk tambah admin add. Nah ini admin add. Nah, jadi seperti ini. Kita coba testing dulu apakah berpindah halamannya. Kita refresh. Oh sorry. Ini belum kita running lagi. Nah kita coba tambah. Nah jadi untuk tambahnya sudah berfungsi ya teman-teman. Buat ke halaman form untuk menambahkan. Lalu kita coba yang ini dulu deh, admin edit. Untuk admin editnya, nah sudah terisi untuk admin editnya. Lalu kita coba cek di ini index. Oh yang add, coba yang add. Nah, untuk halaman yang add, eh, kita coba scroll ke bawah. Nah di dalam eh, dashboard template itu kita sudah disediakan untuk apa-apa saja yang akan kita rubah. Jadi misalnya di sini ada form action. Nah, form action di sini. Oh, kita belum buat yang ini ya. Ntar saya buatkan buat fungsinya ya. Fungsinya kita fokus saja. Ini buat fungsi. Ini buat tampilan. Fungsinya kita buat 3 add, edit, sama delete. Jadi seperti ini. Ada add, edit, dan delete.
Nah, jadi maksudnya di sini untuk ketika kita ingin mengakses dari tampilan saja, itu kita menggunakan root yang sudah dibuat di sini. Tapi untuk fungsi CRUD-nya kita gunakan yang di bawah ini. Jadi kita di add blade PHP ini kita ubah yang form action. Kalian bisa cek dengan Ctrl F form action. Nah, dia akan otomatis mengarah ke sini ya. Di sini kita ubah. Kita ubah jadi add. Nah, seperti ini. Terdapat juga nih di field yang udah ada di sini, ini kita ubah dan sesuaikan dengan isi yang ada di field pada database kita. Contohnya di sini. Eh, ini ada nomor, nama, NBI, kelas, praktikum, sesi, dan action. Untuk yang action, ini tidak perlu dihapus. Karena dia akan menampung dua button yang ini. Yang nantinya ini kan akan difungsikan. Kita cek yang sudah kita buat ada, bentar, base, ada nama, NBI, praktikum, dan sesi. Berarti ada 4 nama NBI. Ini kita hapus kelasnya. Jadi seperti ini. Kita save dulu. Untuk yang di add nama praktikum ini kita hapus. Jadi ini nantinya kita sesuaikan ya teman-teman. Kalau misalnya ingin dihapus gara-gara kelebihan field, boleh kalian hapus dimulai ada tandanya ini yang form text field sampai end form text field. Ini kalian hapus. Tapi kalau misalnya ingin menambah, kalian tinggal copy paste aja. Nah, jadi seperti ini. Dikarenakan saya tadi buat hanya 4 kolom, jadi saya perlu menghapus satu. Jadi ini nama edit ya ini. Di dalam per field-nya yang sudah disediakan oleh template-nya, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari field-nya. Seperti saya kan ada nama, NBI, praktikum, dan sesi. Nah, ini untuk yang di tiap field terdapat ada ID dan juga name-nya. Ini kalian sesuaikan dengan apa yang kalian sudah buat di migration tadi. Jadi ini nama. Jadi saya akan sesuaikan di sini. Nama. Jadi seperti itu. Untuk NBI juga sama. Kita buat NBI. Lalu ada praktikum. Praktikum, nah ini. Praktikum lalu sesi. Coba sesi satu misalnya gitu. Satunya satu. Nah sekarang kita sudah menampung apa yang sudah kita buat di halaman add, halaman untuk menambah. Lalu kita pergi ke halaman index. Nah, di sini di nah ini bagian ini. Ini kan ada tabel, beberapa tabel itu kan ada yang berulang. Jadi di bawah ini. Ini kan ada yang namanya Galuh, Alvira. Nah, ini kita tidak perlu mengisi semua. Jadi kita harus menghapus salah satu dan satunya kita fungsikan untuk mengambil atau membaca data yang telah kita tambahkan. Jadi seperti itu. Ini kita coba saya hapus. Nah, yang di sini kita hapus. Ini nomor, nama, NPI, praktikum, dan sesi. Nah, ini kita coba eh, sebelum tabel row atau TR ini kita gunakan fungsi logika untuk perulangan membaca data, yakni dengan for each eh, kurung buka, sorry, kurungnya yang ini dollar data
S dolar DT. Kita coba N for each. Kita taruh di sini ya. Nah, sedikit penjelasan. Ini diambil dari mana variabel data? Variabel data diambil dari controller yang kita buat. Nah, ini. Ketika kalian membuat function untuk membaca data yang saya katakan tadi, kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat variabelnya. Untuk menampung variabel semua data yang ada, itu kita di sini saya buat bernama data. Data dipanggil di sini. Kita buat peraliasan atau perumpamaan, jadi kita tidak perlu menulis panjang data. Jadi kita di bawah ini langsung saja memanggil variabel dt. Kita coba ya. Ini 2 dolar dan dt panah kanan. Ini disesuaikan dengan field kalian. Jika nama dengan nama, lalu ini juga kurung awal 2 kali, dolar data, EDT, BI. EDT, vertikal, dolar DT, sensi. Jadi seperti ini. Lalu kita coba tambahkan ya, tes, kita refresh dulu. Nah, dia akan otomatis kosong nih teman-teman. Sesuai yang di database kita. Nah, ini kan kosong, jadi nggak ada nama NBI praktikum dan sesi. Sama seperti ini. Lalu kita coba tambahkan. Semisal namanya dit-nya 1 praktikum PAW sesi 2. Misal kita submit. Oh, bentar. Yang add blade. Button submitnya. Oke. Add blade. Jadi untuk add-nya coba submit. Dia lari ke halaman edit. Kita coba di rootnya. Oh ini. Nah jadi ini kita perhatikan juga ya teman-teman. Buat rekan-rekan jangan lupa buat selalu merhatiin root dari setiap halaman itu kalian sesuaikan dengan di controller. Jadi misal ini ada kan add admin, harusnya ini juga add admin. Jadi seperti itu. Untuk yang edit juga sama, kita ubah sekalian yang di delete. Jadi seperti ini. Kita coba refresh. Nah ini sudah bertambah ya. Kita cek di database. Nah sudah ada. Lalu kita coba tes sekali lagi ya teman-teman. Tambah. Misalnya. Galuh. NBI 146. Sesi 1. Kita coba submit. Nah jadi seperti ini. Untuk database-nya seperti ini ya teman-teman. Kita coba refresh. ID-nya 2. Jadi seperti itu. Oh, ini ada nomor atau ID-nya. Kita cek di index. Oh ya, ini kita belum kita ubah dolar DT ID.
Kita coba refresh. Nah, kita coba sekali lagi ya. Barangkali ada yang terlewat. Saya coba ikut VAB sesi 5 submit bertambah dan di sini tambah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk melakukan fungsi dari menambahkan data. Setelah kita membuat fungsi untuk menambahkan data, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat fungsi penerapan dari edit data atau update data. Jadi mula-mulanya kita pergi ke controller dulu. Nah, di sini kita sedikit menambahkan baris kode di mana nantinya kita menggunakan parameter dari ID. Nah, lalu kita membuat fungsi, maksud saya variabel baru. Kita coba eh, edit data, misalnya seperti itu ya. Siswa find $ID. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi di mana nantinya ini nanti akan mencari ID yang telah kita butuhkan untuk mengupdate dari data tersebut. Jadi di sini untuk returnnya kita juga tambahkan seperti yang ada di sini buat data kita buat edit link edit. Jadi seperti ini. Jadi di sini untuk controller bagian edit kita tambahkan membuat variabel baru bernama data edit, memanggil model mahasiswa dan mencari ID yang telah kita pilih yang digunakan untuk mengupdate. Lalu kita pergi ke web alias root dari websitenya. Kita di sini tambahkan dikarenakan kita tadi menggunakan parameter ID, kita tambahkan di sini. Kita kopas, lalu kita pergi ke indeks di sini. Jadi seperti ini kita coba yang ini ya. Nah, jadi kita coba admin index edit apa? Oh, jadi di sini dari template bawaannya kita harus mengisikan manual untuk aset CSS-nya ya. Kita ke edit di ini. Kita perlu tambahkan yakni aset kita coba. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi nantinya ketika kalian ingin mencoba fungsi dari edit, kalian harus menambahkan manual seperti ini ya. Kita kurung-kurung awal 2, aset, buka kurung, dan tanda petik 1. Lalu kalian kopas di bagian CSS sbadmin 2 ini ya. Jadi kita harus menginputkan manual dari bawaan template-nya. Nah, lalu kita coba di sini ada 5 field, harus kita hapus 1. Kelas praktikum kita tidak perlukan. Ini sama, kita gunakan form actionnya, kita panggil edit, sesuaikan dengan yang telah kita buat di sini ya. Ini edit admin memanggil dari sini. Oh, admin edit ini.
Oh ini, nah ini edit admin. Oke, lalu kita lanjut. Kita memanggil form actionnya edit. Nah di sini ada perhatikan ya teman-teman. Untuk yang di bagian eh, hidden dari ID-nya kita tambahkan di sini ID, coba ID di sini dollar request ID. Kita coba nanti ya teman-teman. Kita akan cek apakah ini berfungsi atau tidak. Kita coba dulu satu persatu. Ini kita isi dulu. Nah ini juga ada value. Jadi di bagian edit ada tambahan value. Tidak seperti yang ada di add tadi, add data tadi. Jadi kita perlu menambahkan eh, data dari value-nya. Kita cek. Cek. Value-nya ini nama. Nah, ini untuk value-nya sedikit berbeda. Kita buat dolar, kurung kurawal dua kali, dolar data. Ini didapat dari mana? Kita cek di controller. Nah, ini kita gunakan variabel yang telah kita buat barusan. Jadi sama seperti untuk memanggil data semuanya, ini juga nantinya ketika kita ngeklik dari data yang awal, itu ketika mengklik edit, otomatis formnya akan terisi. Jadi kita nggak perlu input manual satu persatu ya teman-teman. Jadi nantinya kita hanya mengganti apa yang ingin kita ganti saja. Jadi seperti itu. Ini juga NBI sama, coba NBI. Ini dolar data NBI. Ini juga kita ubah praktik praktikum kita buat dolar data. Ini juga X. Ini adalah sales. Ini kita coba kita sini. Jadi seperti itu. Untuk yang ID kita coba seperti ini ya teman-teman. Ini bukan request tapi coba pakai yang kita tes, refresh dulu. Kita coba. Kita untuk ID-nya coba yang kita komen terlebih dahulu. Yang Android. Terusnya kita pakai
Kita cobain di base. Kita coba restart ulang. Ini. Oh, coba ini. Dan baru kita ke edit. Kita cek di indeksnya. Oh, ini. Jadi ini juga sama ya teman-teman. Kita buat dolar DT seperti yang ini ya. Kita sama DT mana ID. Misalnya seperti itu. Kita coba bentar. Refresh. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah eh, melakukan fungsi buat edit. Jadi yang saya maksud tadi ketika kita mengklik button edit, ini akan otomatis mengisi apa yang sudah ada di dalam data tersebut. Jadi kita tinggal mengubah apa yang kita ubah saja. Misal ini nama besarnya saya ubah jadi Alvira, misal begitu. Kita submit, ya otomatis akan Alvira, berubah dengan Alvira. Kita cek juga di database-nya. Yang kita ubah tadi adalah Galuh. Kita cek refresh Alvira. Kita coba sekali lagi mungkin yang di bawah. Kita ubah jadi Fauzi. Misal seperti itu. Yang kita coba ubah dua kolom. Dia juga berubah. Database dan juga berubah. Nah, untuk edit data kita sudah melakukannya, baik itu dari dashboardnya juga udah berubah, dan juga di database-nya juga udah terubah. Nah, sekarang kita akan coba memfungsikan dari delete data. Kita ke ini dulu, kita ke index dulu. Jadi untuk konsep delete data juga sama, dia seperti ID, jadi dia mencari ID yang kita pilih, lalu ketika diklik akan otomatis hapus. Delete sama delete, lalu ini juga ada ada apa ID-nya, lalu kita pergi ke controller, ini juga tambahkan sekali data delete, dia akan otomatis menghapus. Jadi seperti ini. Untuk fungsi dari delete data sebenarnya simple. Jadi kita menambahkan delete-nya. Jadi ketika data sudah ditemukan dan sesuai ID yang telah kita inginkan, dia akan otomatis terhapus. Lalu untuk di route halaman indeksnya, dia juga memanggil menggunakan parameter ID. Untuk webnya juga sama, dia menggunakan parameter ID juga. Jadi seperti itu. Kita coba tes sini, refresh dulu. Kita coba hapus yang paling bawah. Dia dan terhapus. Coba refresh di database, dia juga sudah dihapus. Kita coba sekali lagi, hapus. Ini juga terhapus. Kita coba yang edit. Coba Aditya, MPI, 26. Dia terubah. Hapusnya juga. Nah,
Jadi seperti itu untuk konsep dari fungsi CRUD. Kita memainkan mulai dari model, terus dari database juga tabelnya, lalu ke view dan juga ke controller. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan apa yang dinamakan konsep ORM dan juga MVC dari framework Laravel. Jadi seperti itu. Eh, Sekian, terima kasih.